Hai semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya, bahagia selalu. Ini lama banget aku nggak buat pembacaan, kapan ya? Kayaknya tahun kemarin mungkin ya. Kayaknya tahun ini nggak ada sama sekali aku buat pembacaan pick a card reading. Lama banget ya. Dan aku pengen buat pick a card reading atau pilih kartu sesuai pilihan ya. Sesuai hati kamu mau, kita bikin 3 atau 4 ya. Kita buat 4 aja. Dan ini tentang judulnya apa? Teman-teman, judulnya apa? Kamu pasti udah baca, karena aku pasti udah buat judulnya di pembacaan ini, walaupun aku masih berpikir judulnya apa. Yang pastinya aku pengen melihat apa yang terjadi antara kamu dengan dia. Jadi kenapa dia melakukan ini sama kamu gitu. Oke, jadinya akan lebih ke percintaan. Kenapa dia melakukan ini kepada kamu? Oke, kita lihat. Kita akan bagi 4. Ini untuk pick a card ya, kartu yang pertama yang bisa kamu pilih. Oke, ini gambarnya. Kamu bisa ambil waktu untuk melihat dan memilihnya. Oke. Lalu kedua, di sini ada ini. Oke. Dan yang ketiga ada ini. Oke. Dan yang keempat. Video ini akan ku bacakan mulai dari yang pertama sampai yang keempat. Jadi di sini aku berikan kalian waktu untuk memilih dari keempat oracle ini, energi di mana yang paling tertarik untuk kamu ambil, untuk kamu pilih. Oke, sekali lagi. Ini yang keempat ya. Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Dan ini yang ini yang pertama. Pertama ya. Oke, kita mulai. Kita pinggirkan dulu, kita singkirkan di sini. Dan bagi kamu yang memilih oracle pertama, enggak, kuku pendek aja ini nyangkut. Kok tiba-tiba tangan aku pegelan ya. Oke, ini yang pertama. Kita mulai ya. Dan apa bacaannya di sini? Wow, sih ada trust bagi teman-teman yang tahu bahasa Inggris. Seperti kamu bisa baca di sini ada trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Untuk kamu yang memilih kartu pertama, kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia kuat banget energi ada dia menjauh, meninggalkan kamu? Transformation ini ngasih lihat perubahan drastis dalam diri dia, dalam hidup dia, yang nggak kamu mengerti saat ini ya. Ini energi dimana seseorang ya berusaha untuk menjauh, meninggalkan kamu karena sesuatu hal yang cukup berat terjadi dalam hidupnya dia, jalannya dia, yang dia mau jelaskan sama kamu tapi dia nggak bisa ya. Kita lihat tarotnya untuk kamu yang pilih oracle pertama. Oke. Yang pertama di sini aku lihat ada longing, ada kerinduan yang terjadi, yang dia rasakan ke kamu. Jadi kenapa dia yang melakukan ini semua? Oke. Ada, ketika melihat ini Page of Wands ya, energi yang ngasih lihat sesuatu yang memang masih dia tahan. Dia nggak tahu harus menjelaskan dia di mana. Aku ngerasakan ada energi Leo. Jadi gini, dia tuh sayang, dia care sama kamu, dia peduli sama kamu. Kamu kekuatan dia, kamu juga kelemahannya dia.
Tapi untuk bersama dengan kamu saat ini, ya itu agak berat bagi dia. Itu yang dirasakan untuk kartu oracle yang pertama. Kenapa? Apa yang dirasakan itu kalau dekat dengan kamu, perasaan dia begitu memuncak gitu ya. Kerinduan dia dalam banget, setiap kali dia bilang rindu sih, wow, Ten of Cups muncul, energi tentang cinta, energi kasih sayang, dia bermain. Setiap kali dia merasakan ini terhadap kamu, dia ngerasa sangat cukup tertekan dalam hidupnya dia. Jadi dia ngerasa nyesak gitu loh di dada kalau dia rindu, dia kangen sama kamu. Dan saat dia menyadari dia nggak bisa sama kamu, jauh dari kamu saat ini, misalnya karena kerjaan dan karir ya, dia nggak bisa menjelaskan, dia kayak pengen bilang kita fokus dengan diri kita, hidup kita masing-masing aja dulu ya. Bukan aku nggak sayang, bukan aku nggak cinta, justru karena aku secinta itu, aku sesayang itu sama kamu. Tapi kayaknya ini bukan waktu yang baik untuk kita terus berkomunikasi, karena aku ngerasa takut, aku ngerasa terjebak dengan perasaan aku sendiri. Jadi ini konflik batin yang dia rasakan. Itu yang aku lihat. Dan ada, wow, untuk oracle yang pertama kartu kamu bagus-bagus di sini. Ya, ada Ten of Cups. Energi seseorang yang memperlihatkan ya, ketulusan, kesetiaannya dia hanya untuk kamu. Dia ingin berikan semuanya hanya untuk kamu. Ya, dia pengen memberitahu kamu sesayang itu, secinta itu dia sama kamu. Ya. Dan di sini ada Page of Pentacles. Saking dia nggak mau menyakiti perasaan kamu, mengecewakan perasaan kamu di sini, itu yang dia lakukan. Ya. Jadi aku melihat dia ngerasa diam, nggak bicara banyak terhadap kamu, karena dia takut nyakitin kamu, cewain kamu. Tapi dia berusaha, aku melihat dia ngambil banyak waktu untuk bisa jauh. Saat misalnya jauh dari kamu, dia nggak mau jauhnya itu karena berantem, karena masalah itu loh. Maksudnya dia nggak mau kayak dialah yang jahat, dia ninggalin. Dia nggak mau, dia maunya susah jelasin. Aku bisa bilang ini kayak energi perempuan. Ya. Energi perempuan yang cukup dramatis saat ini. Ya. Yang kalau ibaratnya aku nggak mau dekat sama kamu gitu ya. Aku jengkel gitu, kita nggak bisa dekat, kita nggak bisa bareng. Tapi aku juga nggak mau jauh dari kamu. Terus aku harus gimana? Jadi ini yang bermain. Ini energi yang memperlihatkan seperti itu. Energi yang seseorang yang aku sayang, aku rindu, tapi aku nggak mau. Aku kayak kesel gitu ya. Tapi hati aku terus tertuju sama kamu. Four of Pentacles. Dia selalu memikirkan kamu loh. Dia nggak pernah bisa ngerasa jauh dari kamu. Dia selalu ingat kamu. Dan dia nggak pernah ngerasa dia bukan milik kamu. Energi memiliki kamu dan dimiliki kamu itu sangat-sangat membuat dia happy loh, bahagia. Jadi ada konflik di dalam diri dia. Kamu akan melihat dia seperti memang mau maju mundur. 2-3 hari dia akan sangat romantis sama kamu, 2-3 hari dia bisa sangat sibuk dengan diri dia, dengan hidup dia kayak menjauh. Tapi sebenarnya no, bukan karena dia meninggalin, bukan apa, cuman it's a problem yang dia nggak bisa bilang ke kamu ya. Kalau dia ingin untuk jaga jarak dulu, dia pengen banget bilang itu, tapi dia nggak bisa. Itu yang bisa aku bilang ya. Jadi untuk saat ini, kalau dia memang berperilaku kayak gini, ya aku sarankan untuk biarkan dia lakukan ya, karena memang ya kita nggak tahu gimana cara dia memproses perasaan dia, emosinya dia. Jadi ya biarkan dia yang
ngehandle-nya gimana dia harus merasa untuk berpikir. Jadi kalau dia menjauh, aku bisa bilang biarkan dia fokus dengan diri dia, dengan hidup dia, dan kamu akan melihat saat dia kembali, saat dia oke, ya dia kayak nggak terjadi apa-apa. Ya, tapi dia sendiri gila, dia ngerasa bersalah. Itu yang dia nggak mau. Dia nggak mau merasa bersalah ninggalin kamu. Karena adalah seseorang yang memang sebenarnya ya nggak mau untuk jauh dari kamu. Dialah justru yang nggak bisa jauh dari kamu, tapi dia berperilaku kayak kamu yang nggak bisa jauh dari dia gitu, padahal dia yang nggak bisa. Jadi apa yang dia lakukan, kenapa dia melakukan ini semua ke kamu, nah dianya yang nggak bisa jauh dari kamu. Tapi kalau nggak bisa jauh, kenapa dia malah menjauh? That's it. Itu artinya dia nggak bisa ngehandle apa yang dirasakan sekarang. So itulah yang menjadi problemnya dia saat ini. Oke, so kita lanjut ke oracle yang kedua, ya. Dan yang pilih oracle kedua ini ada di sini, ya. Dan ada, wow, you may not always understand, ya. Why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon reveal. Wow, ini energi yang memperlihatkan memang untuk kamu yang pilih oracle kedua, ya, kamu memang berusaha keras untuk mengerti, memahami apa yang terjadi saat ini, tapi kamu nggak bisa. Ini masalah waktu. Ya, kenapa semua ini nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita pahami sekarang? Karena Tuhan pengen kita untuk jangan fokus ke apa yang terjadi sekarang, fokus dengan gimana hidup kamu saat ini, gitu. Jangan fokus dengan hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol saat ini. Jadi jika saat ini kamu ngerasa apapun itu berat untuk kamu, apapun itu nggak kamu mengerti, kamu pengen ngejalanin apapun itu dengan kamu mengerti, gitu ya, semuanya terjadi kenapa, ya itu hal yang baik gitu, jadinya kamu enjoy, bahagia. Tapi di masa ini kamu diinginkan Tuhan atau dia akan melakukan sesuatu hal yang gak akan kamu pahami gitu ya. Kenapa dia melakukan ini? Oke, kita lihat oracle-nya. Wow, ada Three of Wands in reverse. Nah, saya lihat dia gak mau, memang lebih mudah bagi orang di luar sana untuk meninggalkan tanpa penjelasan, ghosting kamu, daripada dia menjelaskan sesuatu hal yang dia rasa kamu nggak akan mau mengerti, dan dia juga nggak mau untuk berusaha. Jadi di sini aku lihat ada energi ghosting, energi yang meninggalin kamu, ya, karena dia ngerasa di dalam hati dia yang terdalam, ya, the magician, dia masih mencari sesuatu yang dia nggak tahu itu apa, ya. Dia masih mencari, wow, temperance, spiritualitas dalam dirinya dia. Bisa jadi kamu berurusan dengan seseorang yang memang beda agama, beda ras, beda suku. Jadi dia akan menjadikan ini sebagai alasan untuk jauh dari kamu, meninggalkan kamu, karena memang dia nggak bisa bersama dengan orang yang berbeda dengan dia. Oracle kedua bener-bener menyentuh sanubari dia banget, spiritualitas yang terjadi. Jadi entah dia yang berdoa ataupun kamu yang berdoa terhadap Tuhan, terhadap semesta lewat keyakinan kalian berdua masing-masing, dan dia ngerasa memang ada hal yang gak bisa dipertahankan dengan kamu gitu, yang memang menyakitkan untuk dia, dan dia gak tahu harus ngejelasinnya gimana. Itu menjadi berat, konflik dalam diri dia, dan akhirnya dia memilih untuk nggak bicara sama sekali, ya. Jujur aku pribadi itu orangnya juga nggak begitu suka ya dengan orang yang seperti ini sih. Apa itu Wands, kayak orang yang nggak melakukan apapun, dia nggak bisa bicara apapun, dia pergi begitu aja. Karena untuk aku pribadi ya sih, Ten of Swords in reverse,
Sebenarnya kita itu bisa untuk bicara, ya. Kita takut reaksinya orang, padahal kita hanya takut untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Dan ini dia nggak bisa jujur terhadap diri dia sendiri kalau perasaan dia itu ada dalam terhadap kamu, yaitu cinta semesta yang melebihi agama dan keyakinan atau suku apapun. Dan dia ngerasa nggak mampu duluan, jadi dia memilih untuk enggak, padahal dia sangat ingin dan sangat mau, ya, untuk merasakan cinta tersebut, ya, kasih sayang tersebut. Okay. Dan ini membuat dia ngerasa cukup tertekan. Jadi kalau kamu ditinggalkan, di ghosting, ya, mau bisa kalian satu agama pun, dia tetap akan melihat ada sisi yang dia nggak bisa satukan bersama dengan kamu. Ya, oracle kedua. Oke, Nine of Swords. Sampai saat ini dia masih mengingat apa yang dia katakan, dia pikirkan, ya, dan apa yang terjadi antara kamu dengan dia. Dia mengingat itu, dan dia akan menjadikan kesibukan dia sebagai alasan untuk dia jauh dari kamu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba menjauh, terus kamu tanya kenapa, aku sibuk atau gimana gitu ya, padahal belum tentu. Ya, memang benar-benar sibuk gitu ya, cuman dia nggak tahu harus gimana menjelaskan sama kamu, ya, kalau dia benar-benar menyayangi kamu dari cara dan jalan yang berbeda dari yang pernah dia duga. Dan ini yang membuat dia berat memang sebelumnya, ya. Dia melihat kamu, ya, dia ngerasakan apa yang kamu lakukan dalam hidup, ya, selama ini, membuat dia justru melihat real cinta, real kasih sayang itu, dan ketakutannya dia adalah ini benar-benar cinta. Justru itu, jika ini benar-benar cinta, benar-benar kasih sayang, justru dia takut kalau ini benar. Dan gimana kalau ini hati dia ke kamu? Nah, itu yang dia takutkan. Karena yes, kita selama hidup kita ngira kalau kita berada di jalan yang benar, semuanya akan baik, aman aja. Tapi sekarang kita akan melihat di kehidupan yang sekarang, justru terkadang kalau kita berada di posisi yang benar, rasa yang benar, feeling yang benar, intuisi kita bermain, kita malah takut. Karena kita terbiasa tidak mengikuti intuisi kita. Dan sini memperlihatkan seseorang memang takut, ya. Ketakutan dia sangat-sangat besar, ya, untuk memperlihatkan sama kamu, memberitahu kamu, ya, perasaan dia memang hanya ke kamu. Dan gimana dia menjelaskan itu, dimana perasaan dia sedalam itu, tapi juga dia ngerasa dia nggak bisa bersama dengan kamu. Jadi untuk oracle kedua itu yang aku lihat. I'm sorry, tapi itu yang benar-benar dia tertekan saat ini, ya. Dan dia memilih untuk energi yang ya lebih ringan, sederhana aja, untuk nggak mikirkan hal tersebut. Dia nggak mau, ya, karena dia ngerasa kamu membuat dia ngerasa bersalah. Dia nggak mau jadi orang yang jahat, dimana dia benar-benar orang jahat. Dia ngerasanya kayak gitu, ya sih. Jadi apa yang bermain di sini memperlihatkan, ya, oracle kedua, memang nggak semua orang itu siap, ya, untuk memperjuangkan cinta sejatinya, kasih sayangnya dia, ya. Nggak semua orang itu mau untuk memperjuangkan itu, karena orang semua mau ngerasakannya, tapi real kenyataannya belum tentu. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan carilah orang yang memang mencintai dan menyayangi kamu, dan juga memperjuangkan kamu. Okay, so that's it. Ya, kita lanjut oracle yang ketiga.
oracle ketiganya untuk kamu yang pilih ini oracle ketiga ya. Okay. Wow, ada surrender. At times we must surrender to the at times we must surrender to all before something new can enter our life. Let go and all will work out. Okay. Ini ngasih lihat memang untuk oracle yang ketiga, energi pelepasan kesakitan, moving on. Nggak harus ngelepasin orangnya, tapi ngelepasin kesakitannya yang sebenarnya nggak lagi bermakna dalam hidup kamu. Apakah kamu mempertahankan sesuatu yang selama ini menyakitkan kamu? Ya, padahal ya kamu udah tahu ini nyakitin, tapi kamu mempertahankannya. That's it. Ini saatnya untuk kamu membiarkan ya apapun yang terjadi di sini ya sebagai bentuk meninggalkan apa yang nggak baik untuk kamu. Kita lihat tarotnya ya. Oracle ketiga, surrender. Ada Ace of Swords. Sorry ya, mata aku nggak begitu melihat. Aku nggak pakai kacamata. Sorry, ada Knight of Wands. Nine of Wands. Oh my god, there is nothing that. Gak ada kartu tarot itu. Knight of Wands. Ya, why? Oke, bentar ya. Sampai harus pakai kacamata ya. Oke, energi oracle ketiga. Kamu benar-benar kelelahan. Kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri. Ya memang, kamu perlu untuk surrender. Surrender itu artinya menyerah akan keadaan, bukan berarti kamu gak ngelakuin apa-apa. No, menyerah itu maksudnya melakukan apapun tanpa intensi untuk memaksakan diri secara berlebihan. Coba untuk slow living ya, jalani hidup perlahan demi perlahan. Jangan maksakan diri untuk terjadi saat ini juga lebih cepat gitu ya. Energi Hangman di sini masih lihat kamu terkadang perlu untuk membiarkan diri kamu terbawa oleh aliran air. Saat kamu mengikuti aliran air, aliran kehidupan, kamu gak perlu berusaha keras ya. Coba kalau kamu berjalan atau kamu berenang mengikuti aliran sungai, kamu gak perlu capek kan, kamu gak perlu berusaha keras kan. Karena itu tadi ya, kamu udah kamu tetap bergerak, tapi kamu gak perlu berenang. Kayaknya kamu gak capek, kamu gak harus berjuang keras. Karena itu tadi, kamu udah bisa ngelihat, kamu gak berenang pun, gak melakukan apapun di aliran sungai, kamu akan tetap bergerak. Karena aliran sungai sendiri arusnya akan membawa kamu. Kamu gak stuck di situ. Jadi itu yang dimaksud adalah surrender, untuk tidak berenang terlalu keras ya. Kamu hanya perlu untuk menghindari bebatuan atau apapun juga yang kamu temukan di sungai. Jadi yang oracle ketiga itu yang terjadi ya. Kamu harus melihat yang terjadi sekarang memang gak bisa kamu pahami, tapi yang terbaik adalah saat kamu melepaskan. Aku melihat kamu berusaha untuk memanen energi yang sebenarnya gak baik. Jadi kamu ada hubungan dengan seseorang yang memang dari awal gak baik. Kamu melihat mungkin kamu gak begitu mendengarkannya dari teman kamu atau orang sekitar kamu, karena kamu ngerasa dia orang yang perfect, orang yang sempurna untuk kamu. Ternyata no ya, ternyata ada energi dia sengaja memanfaatkan kamu. Okay. Ada Eight of Pentacles. Jadi aku harus jujur sama kamu ya, oracle ketiga, kamu memang memilih orang yang kamu kira bisa mengubah dia, tapi ternyata nggak bisa. Ada energi mungkin kamu ingin mengubah seseorang memang udah pernah selingkuh sebelumnya, atau seseorang yang memang orientasi seksualnya sedikit berbeda dengan kamu. Kamu ingin dia menjadi jalan yang
ada di jalan yang benar gitu ya, seperti kamu, tapi akhirnya kamu menyadari atau kedepannya kamu akan menyadari nggak bisa, karena perubahan itu berasal dari orangnya itu sendiri, bukan dari orang lain. Kamu nggak akan bisa memaksa seseorang untuk berubah ya, maksa seseorang untuk jadi seperti yang kamu mau, yang kamu inginkan ya. Apalagi kalau dia merasa nggak ada yang salah dengan diri dia sih, esopon. Jadi kalau kamu ingin mengubah seseorang, carilah seseorang yang memang dia ngerasa ada yang keliru dalam diri dia dan dia mau untuk berubah sih. Judgment, ada energi Libra. Tapi kalau dia ngerasa nggak ada yang salah dengan diri dia, ya nggak bisa. Dia akan tetap terus bisa mempertahankan apa yang dia pikir adalah benar sekarang. Jika keajaiban terjadi di mana aku lihat kamu akan melihat seseorang yang memang nggak baik energinya, dia akan perlihatkan kalau dia nggak pantas atau nggak baik untuk kamu, dan dia akan perlihatkan keburukannya ke kamu. Kamu mungkin akan sedih, marah, kecewa karena kamu melihat perjuangan kamu nggak dihargai. Tapi percayalah, ini akan kamu syukuri suatu saat nanti, karena kamu punya kesempatan untuk lepas. Ada alasan dari kamu untuk lepas dari orang yang nyakitin dan ngecewain kamu. Dan apalagi jika orang ini hanya memanfaatkan kamu, jangan sampai ya kamu membuang waktu lebih lama lagi untuk seseorang, karena kamu akan menutup kesempatan untuk orang yang benar-benar sayang, benar-benar cinta sama kamu. Karena ada orang yang benar-benar sayang, orang yang benar-benar cinta untuk kamu itu ada ya, kamu hanya belum bertemu orangnya. Okay? Kamu belum tahu siapa orangnya ya. Kamu hanya perlu mengikuti aliran kehidupan tadi seperti aku bilang. Jika semuanya terlihat hancur, gagal, itu semuanya sebenarnya proses untuk melepaskan hal yang gak baik. Dan kamu akan melihat siapapun yang gak baik dalam hidup kamu akan pergi menjauh dengan sendirinya. Kamu hanya perlu untuk percaya semua akan baik-baik aja sekarang dan nanti ke depannya. Jadi energi oracle ketiga ini memang agak sedih ya, karena itu yang aku lihat. Kenapa dia melakukan ini? Aku bisa bilang dia gak ada niat menyakiti, mengecewakan kamu. Dia hanya melihat dia bisa mengambil sesuatu dari kamu, dan itu mungkin dari versinya kamu jahat, tapi dari versinya dia sih gak jahat gitu ya. Itu yang harus kita pahami, kenapa orang bisa berperilaku jahat, karena di pikiran dia dan pikiran kita itu berbeda. Bukan berarti aku membelanya, tapi aku hanya pengen kamu melihat sisi pandang, sisi apa yang ada di kepalanya dia dan pandangannya dia, ya dia nggak akan ngerasa salah. Itulah kenapa dia melakukan ini gitu. Walaupun realnya dia salah, karena dia mengambil kesempatan atau mengambil keuntungan ya dari kepolosan dan ketulusannya kamu. Dan saatnya Tuhan gak mau membiarkan kamu lebih dalam lagi terhanyut dalam kepalsuan, dan itulah Tuhan membiarkan dia melakukan hal buruk agar kamu sadar gitu. Karena kalau dia gak melakukan hal sampai seburuk ini, kamu gak akan ninggalin dia, kamu gak akan ngelepasin dia. Oracle ketiga, that's why ini semua terjadi karena itu. Okay, so kamu harus bisa melihat ke dalam sisi yang lebih ke arah yang aku bilang tadi. Okay, so kita lanjut ke oracle ketiga, keempat ya. Dan oracle terakhir di sini yaitu romance Cupid's arrow strike. Energi yang memperlihatkan kenapa dia melakukan ini ya, kenapa dia ninggalin kamu ya. Bagi kamu yang memilih oracle keempat, aku merasakan ini ada dua opsi ya. Aku ngerasakan dia jatuh cinta lagi dengan orang baru, atau dia baru merasakan jatuh cinta terhadap kamu dan
Sebenarnya kebohongannya dari awal dia nggak pernah jatuh cinta sama kamu, dan dia baru merasakan sekarang. Itu yang bisa terjadi, itu yang aku lihat. Seseorang yang sebenarnya dari awal dia hanya takut untuk kehilangan kamu, jadi dia akan sedikit bohong kalau dia sayang, dia cinta sama kamu, tapi akhirnya dia terjebak dalam cinta dia sendiri, di mana dia benar-benar mencintai kamu sekarang, dan dia nggak tahu harus gimana untuk menjalani hidup dia tanpa kamu. Wow, yes, dia terjebak sama perasaan dia sendiri. Dia pengen jujur sama kamu kalau dulu tuh sebenarnya dia banyak menutupi siapa diri dia untuk mendapatkan kamu, karena memang dari awal dia sangat tertarik dengan fisik ke kamu, nggak benar-benar cinta. Itu yang aku lihat. Dia sempat memberikan love bombing kepada kamu, dan dia sempat ngerasa kita nggak bisa gitu ya. Dia ini bukan cinta, dia ngerasanya gitu ya. Tapi akhirnya makin kesini dia akhirnya ngerasa, wow, ternyata ini benar cinta, benar kasih sayang, dan ini sedikit membuat dia malu terhadap diri dia sendiri, dimana sekarang dia benar-benar ngasih lihat dia nggak mampu jauh dari kamu. Dia selalu mempunyai alasan untuk kembali sama kamu. Dia selalu berusaha untuk jauh dari kamu, ninggalin kamu, karena memang ada energi ketakutan itu membuat dia nggak mau untuk selalu berurusan dengan kamu, karena dia takut kalau dia benar-benar cinta, benar-benar sayang sama kamu, dia akan terjebak seumur hidup, dimana dia udah terjebak sebenarnya sekarang, dan itu yang dia sadari. Energi oracle keempat, kenapa dia melakukan ini semua ya, trauma dia tertrigger, entah dia pernah gagal sebelumnya dalam pernikahan atau dalam komitmen, dan sedikit banyaknya kamu men-trigger hal tersebut ya, dan itu yang buat dia sedikit tertekan dalam diri dia, hidup dia sekarang. Dan dia, I'm sorry, aku bisa bilang justru bersama kamu sekarang dia kayak nggak tahu tujuan hidup dia gimana, karena dia ngerasa semua pandangan hidup dia ke depannya semuanya tertuju hanya ke kamu, dan itu yang bikin dia stres. Dia ngerasa dia nggak bisa ngelanjutin hidup, dia nggak bisa kalau kayak gini terus-terusan. Saat dia ngelihat ya kamu mengambil power, kamu mempunyai kesempatan untuk menyakiti dia suatu saat nanti, karena dia nggak pengen benar-benar ngasih lihat dia secinta itu loh. Itu jadi dia benar-benar sayang, dia cinta, tapi dia menahan diri dia untuk ngasih lihat itu, karena dia nggak mau kan nanti kamu bakal take them take them for granted gitu. Kamu akan menyia-nyiakan dia suatu saat nanti. Itu yang dia nggak mau ya. Dia pengen untuk dia terlihat biasa aja gitu ya, padahal I'm sorry, aku bisa bilang di sini dia takut sama kamu. Kedua, bukan hanya takut dengan sosok kamu, kedua juga dia takut kehilangan kamu ya. Queen of Cups, kamu benar-benar menyentuh diri dia, menyentuh untuk perlihatkan dia tentang real cinta sejati itu seperti apa ya. Ada Seven of Pentacles. Ini hanya di seseorang yang dia secara tidak sadar di kepala dia selalu membandingkan orang lain dengan kamu, dan dia bisa melihat ya bersama dengan kamu ya. Kamu bener-bener ini jika laki-laki ya, dia kayak nggak ada hal lain yang selain dia pikirkan hanya kamu. Dia daydreaming itu kamu pernah nggak ngelihat orang yang benar-benar jatuh cinta, yang dia nggak bisa benar-benar
kerja dengan beres, dengan apapun juga yang dia pikirkan itu semua orang yang dia cintai, tentang orang yang dia cintai. Atau mungkin ini energi kamu, karena energi juga bisa terbalik. Tapi yang pasti ini terasa dirinya yang nggak bisa sama sekali lupa. Walaupun dia lupa, dia akan sedih gitu ya. Kamu kayak udah jadi bagian dari dalam hidup dia, dan dia nggak tahu gimana harus menyadarkan kamu ya, kalau apapun yang bermain dalam hidup dia itu membuat dia hanya mengingat kamu, gimana dia bisa ngejalanin hidup ya. Ibaratnya kalau nggak ada kamu di diri dia, di hidupnya dia, itu yang berat banget. Ini energi seperti anak kecil, yes, anak kecil yang kamu ngelihat dia kalau dekat atau disayang sama ibunya atau dicintai ibunya, dia akan jengkel, dia marah gitu ya, dia nggak suka, apalagi anak laki-laki ya. Tapi kalau dia jauh dari ibunya, dia nangis, dia marah, dia cari pokoknya ibunya sampai ketemu gitu, sampai dia ngelihat ibunya ada di samping dia baru tenang, happy. Nah, energi itu yang aku rasakan banget. Ibaratnya kayak dia menemukan tempat dia untuk pulang, tempat dia untuk menemukan kehangatan hatinya dia. Itulah oracle yang keempat. Jadi kenapa dia melakukan ini semua? Energinya seperti anak kecil, yaitu tadi aku bilang, kalau dia kayak jauh atau apa sih gitu, jangan apa sih, dia ini sayang aku, nggak usah gitu, berlebihan. Nah, dia mungkin kayak gitu ya, enggak gitu, tapi padahal dia senang sekali ya. Energi seseorang yang sejujurnya nggak pernah benar-benar ngerasa disayangi, benar-benar ngerasa disayangi, dicintai, itu yang membuat dia ngerasa happy banget. Energi masa kecilnya, kasih sayang dia dari masa kecilnya itu membuat dia bersemangat dalam hidup, dan dia nggak tahu harus gimana dalam hidup kalau nggak ada kamu. Itu yang dia pikirkan. Okay, so that's it. Wow, aku udah selesaikan semuanya. Aku harap ini membantu. Okay, thank you so much for watching. Ini doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan semuanya ya. Sehat-sehat, bahagia selalu untuk kamu ya. Okay.